Part 92-93. Maafkan Aku Istriku Season 2. Ending. Renata menatap wajah tampan yang kini terlelap di sampingnya. B1 birnya menyunggingkan senyum, tidak menyangka kalau takdir kembali menyatukan dirinya dengan Bima. Setelah bertahun-tahun, dan setelah mereka sama-sama menikah dengan orang lain, takdir membawa mereka kembali untuk bersama. Rasanya seperti mimpi, aku bisa kembali bersamamu. Dulu, aku ingin sekali bisa seperti ini denganmu. Namun, saat itu hatimu milik orang lain, batin Renata. Renata memejamkan mata, kemudian menyelusupkan wajahnya pada D4 bidang Bima. Lelaki tampan yang kini resmi kembali menjadi suaminya. Alvaro dan Bima sedang memperhatikan Renata yang sedang menyusui Meira. Bocah kecil yang belum genap berusia 2 tahun itu tampak senang melihat Meira sedang menyedot ASI. Bima tersenyum melihat anaknya yang begitu antusias. Namun, dalam hati Bima tersenyum getir. Merasa kasihan pada putranya yang tidak pernah bisa merasakan ASI dari ibunya seperti yang dirasakan oleh Meira. Renata tersenyum menatap kedua lelaki beda generasi yang saat ini sedang menatapnya. Renata menepuk kasur di sebelahnya. Meminta Alvaro agar duduk di sampingnya. Sayang, kamu mau juga? Renata memperlihatkan D4 danya yang kini terekspos dengan jelas membuat Bima menelan selaiva. Mereka saat ini sedang berada di dalam kamar. Renata menyusui Meira terlebih dahulu sebelum dirinya melayani Bima. Hari ini pria itu masih libur, karena itu Bima masih bersantai. Alvaro yang ditawari oleh Renata langsung menyerobot. Bocah kecil yang memang sudah beberapa kali merasakan ASI Renata itu sangat antusias. Renata memberikan Meira pada Bima, kemudian mulai menyusui Alvaro. Pertama kalinya Alvaro ikut merasakan ASI Renata adalah saat bocah kecil itu mengalami demam tinggi. Saat itu Renata belum menikah dengan Bima. Renata yang merasa kasihan melihat Alvaro menangis akhirnya berinisiatif menyusui Alvaro. Sayang, abis Alvaro selesai, aku mau juga, ucap Bima tanpa dosa. Kamu ini, semalam, kan udah. Renata mencebik. Entah kenapa, lelaki itu kini berubah menjadi M3 Sum. Bima tidak bisa melihat Renata tampil cantik, apalagi saat disuguhi pemandangan indah seperti sekarang. Kan itu semalam, yang paginya belum, jawab Bima santai. Kedua matanya tidak beralih pada Alvaro yang sedang asyik meminum ASI Renata. Kamu ini kenapa sih, Mas? Kok jadi M3 Sum begini? Nggak bisa lihat tibu aku kebuka sedikit. Maunya nyosor mulu. Renata yang sekarang sudah merubah panggilannya terhadap Bima merasa kesal. Namanya juga pengantin baru. Pengennya ya, begituan mulu. Apalagi, aku kan sudah lama tidak melakukannya. Bima terkekeh saat melihat wajah cemberut sang istri. Lelaki itu mendekati Renata kemudian mengsatu kening perempuan yang sangat dicintainya itu. Abis Alvaro, gantian aku ya, aku pengen. Mas. Pekik Renata saat Bima dengan iseng meletakkan tangan Renata pada senjatonya yang langsung terbangun, hanya karena melihat D4 sang istri yang terekspos saat sedang menyusui Alvaro. Dasar M3 Sum. M3 Sum sama istri sendiri ini, nggak dosa, jawab Bima sambil tertawa pelan. Dia sangat suka sekali mengnolda Renata. Dalam hati, dia berjanji akan memberikan segalanya untuk perempuan itu. Bima ingin mengganti waktu yang dulu pernah ia sia-siakan saat pernikahannya yang pertama dengan Renata. Aku akan memberikan Meira pada Sari, ucap Bima yang langsung diangguki oleh Renata.
Alvaro yang sedang menyusu tertidur. Bocah kecil yang baru selesai mandi pagi itu sepertinya kembali mengantuk. Renata tersenyum melihat bocah tampan itu. Kini, Alvaro sudah menjadi putranya. Meskipun dia tidak ada hubungan D4 dengan Meira, tetapi, mereka berdua sudah menjadi saudara sepersusuan. Bima masuk ke dalam kamar. Senyumnya mengembang saat melihat Alvaro terlelap di atas ranjang. Sementara Renata sedang merapikan bajunya yang terbuka karena baru saja selesai menyusui Alvaro. Bima mendekati istrinya. Lelaki memegang tangan Renata yang sedang merapikan bajunya, kemudian membukanya kembali. "Mas." Bima tersenyum melihat Renata melototinya. "Aku, kan tadi udah bilang, kalau aku juga mau kayak Alvaro sama Meira," ucap Bima santai. Lelaki itu kemudian menggendong Renata menuju sofa, dan mendudukkan wanita itu ke atas pangkuannya. "Aku pengen, sayang. Mumpung aku masih liburan, aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan bulan madu kita. Kemarin, kan, kita sudah bulan madu," ucap Renata sambil menatap Bima yang kini sudah mulai beraksi saat sudah berhasil membuka P4K4-iannya. Renata menutup mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. "Sayang, apa kamu bahagia kembali menikah denganku?" tanya Bima di sela kegiatannya. Pria itu kini sedang berusaha memberikan Ken satu kematan pada istrinya. "Aku bahagia. Sangat bahagia, Mas," jawab Renata dengan terbata. Wanita itu sudah tenggelam dalam H4 serat dan hanya bisa P4 serah saat Bima kemudian melucuti seluruh P4K4-iannya. "Aku juga sangat bahagia bisa kembali memilikimu. Aku akan membayar semua waktu yang dulu pernah aku sia-siakan saat bersamamu. Aku mencintaimu, Renata." Part 93. Rumah tangga Renata dan Bima kini sudah berjalan 3 bulan. Sepasang pengantin baru itu terlihat sangat mesra setiap harinya. Sepertinya janjinya pada Renata, Bima benar-benar berusaha membahagiakan Renata dengan berbagai cara. Lelaki itu ingin apa yang dulu pernah dia sia-siakan tidak terjadi lagi di pernikahannya yang sekarang. Lelaki itu setiap hari berusaha agar Renata dan anak-anaknya merasa bahagia. Bima melingkarkan tangannya pada perut Renata yang kini sedang memasak. Hari ini adalah hari Minggu. Bima menghabiskan hari liburnya menemani istri dan anaknya di rumah. "Sayang, masih lama ya? Kenapa? Kamu sudah lapar banget ya?" Renata mengaduk-aduk nasi goreng seafood yang hampir matang di penggorengan. Pagi ini dia kesiangan. Asisten rumah tangganya sudah memasak, tetapi, suaminya yang tiba-tiba berubah manja selama semingguan ini justru menginginkan nasi goreng seafood buatannya. "Kalau tadi pagi kamu tidak mengerjaiku habis-habisan, aku juga tidak akan kesiangan. Aku heran sama kamu deh, Mas. On mulu. Tiap malam bangun terus nggak mau tidur-tidur." Renata menggerutu kesal. Pasalnya, dalam seminggu ini, Bima tidak pernah absen mengerjainya. "Jangan-jangan, kamu pakai OP4T biar on terus ya?" Renata mematikan kompor kemudian berbalik menghadap Bima yang tertawa mendengar omelan Renata. Semua ucapan Renata tertahan di tenggorokan saat melihat Bima tertawa. Niat hati ingin memarahi suaminya, ia justru terpesona melihat wajah tampan Bima. Lelaki itu baru selesai mandi. Rambutnya masih setengah basah membuatnya terlihat begitu tampan dan begitu seksi. Apalagi, Bima hanya menggunakan celana pendek dan kaos tanpa lengan yang melekat pas pada tubuhnya. "Sayang." Bima menarik tibu istrinya kemudian mensatu-umi seluruh wajahnya. "Mas." Bima tertawa melihat kekesalan Renata. "Aku lapar,
Sayang, kenapa kamu malah bengong? Bima kembali mensatu-umi wajah Renata. Lelaki itu merasa gemas melihat wajah istrinya. Tidak ada bosan-bosannya Bima mengagumi wanita cantik di hadapannya itu. B1 Bir Renata mengerucut, merasa kesal sekaligus malu. Bisa-bisanya dia terpesona pada suaminya sendiri. Padahal, hampir tiap hari Bima selalu ada di sampingnya, tetapi, Renata masih saja terpesona pada pria itu. Renata mengambil piring, perempuan itu mengisi piring dengan nasi goreng seafood yang baru saja matang. 2 piring nasi goreng seafood tersedia di atas meja. Bima tersenyum sumringah. Terima kasih, sayang. Bima menerima piring berisi nasi goreng yang diberikan Renata. Namun, detik berikutnya, lelaki itu kembali memberikan piring itu pada Renata. Suapin yang, aku maunya disuapin sama kamu. Raut wajah Bima berubah. Lelaki itu terlihat merajuk membuat wajahnya terlihat lebih tampan dan imut. Renata menggelengkan kepala. Merasa heran melihat tingkah laku Bima yang tidak seperti biasanya. Lelaki itu akhir-akhir ini memang berubah menjadi manja. Entah apa sebabnya, Renata sendiri tidak tahu. Sayang, buruan, aku lapar. Bima menggeser kursinya lebih mendekat pada Renata. Renata mau tidak mau akhirnya menyuapinya. Wanita itu tersenyum melihat tingkah Bima yang mirip sekali dengan Alvaro. Kenapa tersenyum? Bima merajuk membuat Renata tertawa pelan. Kamu mirip banget Alvaro. Tawa Renata pecah. Tentu saja aku mirip dia. Alvaro, kan anakku, jawab Bima sambil mengunyah makanannya. Kamu nggak malu, Mas? Enggak lah. Kan biar romantis. Bima mencium pipi Renata. Wanita tersenyum sambil mengusap rambut Bima. Sayang, kamu juga harus makan. Bima mengambil alih sendok dari tangan Renata. Lelaki itu kemudian menyuapi Renata. Enak? Tanya Bima. Enak dong, kan aku yang bikin. Oh, iya. Bima menepuk keningnya membuat Renata tertawa. Mereka berdua makan sambil saling menyuapi satu sama lain. Sesekali, mereka bercanda dan tertawa. Mereka tidak tahu jika sikap mereka berdua membuat Binarsih dan Ningsih ikutan baper melihat kemesraan mereka berdua. Mas Bima. Renata membangunkan Bima yang sedang tertidur. Wanita itu menangis sambil memegang sesuatu di tangannya. Bima membuka matanya. Lelaki itu sangat terkejut melihat istrinya menangis dan penampilan acak-acakan. Sayang, kamu kenapa? Bima terlihat panik. Lelaki itu kemudian membawa tubuh istrinya ke dalam P3 lukannya. Renata semakin menangis dalam P3 lukan Bima. Sayang, ada apa? Bima melepaskan P3 lukannya kemudian menatap wajah Renata yang bersimbah air mata. Sayang, jangan buat aku khawatir. Katakan padaku ada apa? Kenapa kamu menangis? Bima mengusap wajah Renata yang basah karena air mata. Kedua mata lelaki itu berkaca-kaca. Melihat Bima yang terlihat ingin menangis, Renata kemudian menyerahkan benda yang sedari tadi dipegangnya dengan erat pada Bima. Bima menerima benda yang diberikan Renata dengan wajah terkejut. Sayang, ini. Bima menatap benda pipi itu dengan tatapan tak percaya. Netranya berkali-kali menatap Renata dan benda itu bergantian. Sayang, ini beneran. Kamu H4 mil. Bima kembali memtigaluk Renata saat melihat perempuan itu mengangguk. Kamu H4 mil. Renata mengangguk dalam P3 lukan Bima membuat pria itu semakin mengeratkan pelukannya. Bima menangis haru. Tidak menyangka jika dalam waktu singkat, Tuhan kembali mempercayakan padanya juga Renata untuk mempunyai anak kembali.
Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena sudah memberikan padaku kebahagiaan yang tiada henti, ucap Bima. Pria itu menangis sambil memeluk istrinya juga menangis. Terima kasih, sayang, karena sudah memberikan aku kesempatan untuk merasakan kebahagiaan ini. Dan selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua, yang sudah mengikuti cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.